Guys, kalau kalian belum tahu namaku siapa, namaku Olive Wasabi. And today aku mau bahas topik yang penting banget untuk diketahui semua orang, yaitu tentang new normal atau normal baru. Aku bakal bahas mulai dari apa arti new normal, tujuannya, peraturan-peraturan apa aja yang semua orang wajib patuhin, dan yang paling penting yaitu tips untuk jadi produktif lagi setelah sekian lama di karantina. Nah, sebelum kita mulai, kalian bisa follow dulu Instagram aku @peachy.live dan cek post aku yang ada tulisan pesan online-nya, karena di situ kalian bisa pesan online buku youth lewat kontaknya WA Gramedia. Terus kalian juga bisa like video ini dan subscribe ke channel aku. Caranya gampang banget, tinggal pencet tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, yaitu tentang study tips, pengembangan diri, lingkungan, dan masalah-masalah sosial lainnya. So, new normal itu apa? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi, tadinya kan kita disuruh diem aja tuh di rumah. Sekarang udah muncul ajakan untuk beradaptasi atau berdamai dengan virus ini, dengan syarat harus ngikutin protokol kesehatan. Kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lain pelan-pelan udah dipersiapkan untuk berjalan lagi guys. Tapi ya perlahan-lahan banget sih. Aku mau ngingetin kalian nih tentang sesuatu yang penting banget. New normal bukan berarti virus ini udah hilang loh ya. Kurva corona sekarang itu belum landai, justru malah masih terus menanjak, bisa jadi belum mencapai puncaknya. Gara-gara fasilitas publik bakal banyak dibuka, orang-orang bakal berbondong-bondong keluar. Kita harusnya malah lebih berwaspada dan jaga-jaga. Sekarang masing-masing orang harus bisa tanggung jawab atas kesehatan dirinya sendiri. Yang menganggap enteng ya harus tanggunglah resikonya. Jadi please banget guys, niatin untuk sehati-hati mungkin selama new normal. Ini ada beberapa hal yang perlu dilakuin saat kita ngejalanin new normal nanti, berdasarkan saran dari Dr. Anandika Pawitra. Pertama, tetap melakukan physical distancing alias jaga jarak dengan orang lain, terutama di tempat-tempat yang rame. Kedua, biasain untuk cuci tangan setiap kali abis nyentuh sesuatu. Ketiga, selalu pakai masker kemanapun kalian pergi. Keempat, bawa hand sanitizer, biar kalau lagi nggak ada wastafel tetap bisa jaga kebersihan. Kelima, membatasi aktivitas di luar rumah, walaupun tempat publik udah dibuka. Kalau nggak mendesak ya nggak usah keluar dulu lah. Keenam, membeli bahan kebutuhan sekaligus untuk jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan jika memungkinkan, biar nggak perlu bolak-balik ke supermarket. Utamain opsi belanja online atau cari toko yang nggak terlalu padat pembelinya. Dan pesan dari aku guys, tetap ikutin update tentang new normal atau peraturan-peraturan yang dikasih pemerintah. Nah, sampai kapan nih kita harus ikutin semua protokol kesehatan ini? Ya, sampai ketemu vaksin dari COVID-19. Kalau kata pejabat senior WHO Dale Fisher sih, vaksinnya nggak akan siap hingga akhir tahun depan. Oh iya, mumpung kita lagi bahas tentang peraturan pemerintah, untuk menuju new normal ternyata ada beberapa fasenya nih guys. Nah, bentar lagi kita bakal masuk ke fase yang ketiga, mulai dari 15 Juni 2020. Pertama, toko pasar dan mall tetap pada fase 2, evaluasi pembukaan salon, spa, dan lain-lain dengan protokol yang ketat. 2, kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak. 3, kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. 4, olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol. 5, evaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial hingga 10 orang. Ada beberapa infografis lain yang perlu kita bahas lagi nih guys. Kenapa aku pilih infografis by the way? Karena kan kita lagi bicarain topik yang benar-benar serius nih. Jadi aku rasa informasi yang aku kasih itu harus datang dari sumber yang lebih bisa dipercaya daripada opini pribadi aku. Nah, ini ada infografis yang semua pelajar menurutku perlu tahu. CDC telah mengeluarkan panduan bagi sekolah-sekolah yang akan dibuka kembali di Amerika saat pandemi COVID-19. Indonesia mungkin bisa mengadopsi sejumlah anjuran new normal di sekolah dari CDC. Masker bagi anak di atas 2 tahun, tidak boleh berbagi barang-barang atau peralatan, membersihkan dan mendisinfektan bagian sekolah yang sering disentuh sesering mungkin, buat jadwal untuk meningkatkan kebiasaan bersih-bersih dan mendisinfektan secara rutin,
Semua barang diberi nama dan dipisahkan di tempat masing-masing. Tidak ada alat elektronik, mainan, dan alat ajar yang digunakan bersama-sama. Tempat duduk antar anak harus berjarak minimal 1,8 meter dan semua menghadap ke arah yang sama. Hallway atau lorong di sekolah diatur agar dilewati satu arah saja. Memasang stiker di lantai agar anak tahu batas jarak aman dengan anak lain. Memasang penghalang fisik di kamar mandi. Tidak boleh ada antrian di kantin sekolah. Anak hanya boleh ditemani guru yang sama sepanjang hari. Tidak disarankan kelas berganti-ganti gurunya. Lakukan pemeriksaan kesehatan dan temperatur rutin. Memasang partisi antara tempat duduk anak. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang imunitas tubuh ya guys. Karena kan selama vaksin ini belum ditemukan, pelindung kita ya satu-satunya adalah imunitas kita masing-masing. Jadi ini cara kerja pasukan imun. Ketika benda asing masuk, imun akan mengenalinya dan mulai melakukan respon. Setelah berhasil dikenali, limfosit B akan menghasilkan antibodi yang akan menempel pada benda asing tersebut. Limfosit T kemudian akan menghancurkan benda asing. Gimana sih cara sistem imun kita bekerja? Sistem imun bisa digambarkan sebagai pasukan tentara yang dapat menghalau musuh atau benda asing yang datang untuk menyerang tubuh kita. Terus, gimana kalau musuh masuk kembali? Antibodi tetap bertahan menjalankan misinya untuk beberapa waktu jika ada bakteri atau virus yang kembali masuk. Nah, sekarang kita bakal bahas cara mencegah COVID-19 dengan menjaga imunitas tubuh kita tadi. Gimana? Pertama, kita bisa menerapkan pola hidup sehat. Kita perlu istirahat yang cukup. Kalau untuk orang dewasa biasanya membutuhkan waktu tidur 7-8 jam dan remaja butuhnya 9-10 jam. Banyak ya guys. Terus perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Kandungan vitamin dan mineral sayur dan buah itu memperkuat sistem imun kita. Makanya di sini aku rekomendasiin kalian untuk cobain makanan-makanan vegan ya guys. Terus rutin berolahraga. Rekomendasinya 30 menit setiap hari. Olahraga yang murah dan mudah seperti berjalan kaki atau ngedance sih kalau dari aku. Terus kita juga bisa hindarin stres. Stres tidak terkendali dan berkepanjangan akan meningkatkan hormon kortisol. Dalam jangka panjang, hormon kortisol tuh bisa menurunkan kekebalan sistem imun kita. Terus hindarin rokok dan alkohol. Terus konsumsi suplementasi yang mengandung echinacea, buah mengkudu, daun meniran, vitamin B6, vitamin C dan E sebagai tambahan ya guys, tetapi bukan yang utama. Nah, sekarang aku mau share tips nih guys, biar kita bisa lebih semangat dan produktif lagi di masa new normal. Pertama, aku saranin untuk bangun lebih pagi. Ini tips yang aku lagi jalanin sekarang sih. Tadinya pas karantina kan aku tidurnya malam banget dan bangunnya siang banget tuh. Ternyata itu yang buat aku seharian jadi kurang produktif. Makanya sekarang setelah aku udah biasa bangun jam 7-an, aku jadi sempetin ke teras untuk denger lagu, lihat pemandangan. Nah, ternyata seharian aku jadi lebih positif dan semangat. Kedua, tentuin waktu produktivitas, yaitu saat dimana kita paling berenergi. Misalnya nih, karena aku paling berenerginya sore-sore, jadi aku tentuin waktu produktivitasku tiap harinya adalah dari jam 4 sampai jam 6. Kalaupun suatu hari aku lagi capek banget, aku tetap bakal lakuin sesuatu yang bermanfaat di jam produktivitasku. Ketiga, dress up walaupun hanya beraktivitas di rumah, yaitu ya berpakaian bagus dan berpenampilan rapi sebelum mulai kegiatan yang produktif. Ini sih awalnya aku gak percaya gitu sih, tapi ternyata setelah aku coba ada bedanya loh guys. Pas aku berantakan, pakai baju tidur terus, aku cenderung males-males nih di tengah-tengah ke aktivitas aku. Sedangkan kalau sebelum beraktivitas aku udah dandan dulu, pakai baju yang bagus, aku cenderung lebih enjoy dan betah selama belajar atau berkarya. Keempat, tetap bergerak. Biasanya aku kalau udah sejam duduk untuk nugas atau ngedit tuh aku ngedance bentar, karena itu buat badan aku lebih fresh dan jadi lebih efektif deh aktivitasku. Kelima, fokus untuk bersyukur. Sebelumnya aku kan terlalu fokus untuk ngebayangin impian-impian aku tuh ya, tapi gara-gara banyak impianku yang terhalangi corona, aku malah ngedown kalau terlalu mikirin impian-impian itu. Jadi sekarang sih aku lagi nyoba untuk fokus ke hal-hal yang aku udah punya sekarang, karena kalau aku udah ngerasa bersyukur, aku jadi lebih optimis dan semangat untuk jadi lebih produktif lagi. So ya guys, sampai sini aja videonya. Kalau video ini bermanfaat menurut kalian, aku harap kalian bisa untuk nge-share link video ini ke grup WhatsApp kalian atau ke SG kalian.
Nah, kalau kalian suka, jangan lupa untuk di-like, share ke teman-teman kalian juga, dan subscribe ke channel ini. Tinggal pencet aja tombol subscribe-nya dan tombol bell-nya biar kalian gak ketinggalan video-video aku next time. Komen juga di bawah kalian mau aku untuk buat video apa lagi next time. And yeah guys, keep on learning and see you next time. Stay safe, bye!